warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan NIM 18111101248. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review materi mata kuliah metode khusus PAI. Dan akan saya bacakan beberapa materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada signifikasi metode khusus PAI, kedua ada prinsip-prinsip metode khusus PAI, ketiga penerapan metode pada materi PAI, keempat ada metode hukuman, kelima ada metode targhib dan mutarhib, keenam ada metode perbandingan, ketujuh ada metode kias, kedelapan menggunakan metode olahraga, lalu yang terakhir ada evaluasi khusus pembelajaran PAI. Untuk yang pertama akan saya presentasikan adalah review materi tentang signifikasi pembelajaran atau metode khusus PAI. Perlu kita ketahui istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu ada meta dan hodos. Meta artinya melewati atau melalui, dan hodos artinya jalan atau cara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa metode berarti suatu jalan untuk dilalui mencapai suatu tujuan. Lalu adapun secara terminologi, yaitu metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan materi berupa suatu cara, yaitu dengan penyajian materi-materi yang menyajikan bahan pelajaran agar tercapai suatu tujuan yang berkualitas dalam segi pembelajaran. Metode pendidikan Islam yang menyatakan dalam Al-Quran menggunakan sistem multi-approach. Yang meliputi yaitu antara lain pendekatan religius. Yang pertama ada pendekatan religius. Apa itu pendekatan religius? Yaitu bahwa manusia diciptakan memiliki potensi untuk mengaitkan atau mengais pembelajaran agama. Lalu pendekatan filosofis, artinya adalah bahwa manusia adalah makhluk yang nasional atau memiliki akal pikiran. Lalu yang ketiga ada pendekatan secara rasio kultural, artinya manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Lalu yang ketiga ada pendekatan saintifik, bahwa manusia memiliki kemampuan kognitif dan afektif yang harus ditumbuh kembangkan. Yaitu ada beberapa di sini ada beberapa metode dalam pembelajaran PAI, yaitu yang pertama ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode sisipan, dan metode inquiry. Metode ceramah yaitu metode menggunakan public speaking dari seorang guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Lalu ada metode diskusi, yaitu metode diskusi penggunaan metode untuk menerapkan bahwa untuk siswa sendiri berpikir secara kooperatif ataupun bekerja sama untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Lalu ada metode demonstrasi, yaitu metode demonstrasi adalah metode untuk menggunakan atau mempraktikkan suatu alat untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Lalu yang keempat ada metode sisipan. Metode sisipan di sini adalah bahwasanya seorang guru hampir sama menerapkan sistem metode ceramah, tapi bedanya adalah di sini guru menyisipkan suatu materi pembelajaran yang ditujukan untuk menambah suatu ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir ada metode inquiry. Metode inquiry yakni mempraktikkan atau menitik beratkan pada siswa untuk mencari problem masalah. Jadi di sini siswa dituntut untuk mencari permasalahan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran tersebut. Kedua yang akan saya presentasikan adalah mengenai prinsip-prinsip metode PAI. Dalam pengembangan metodologi PAI memiliki beberapa landasan dan prinsip-prinsip penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, prinsip metodologi pembelajaran PAI harus dapat memungkinkan pembelajaran PAI terpusat pada guru dan murid. Artinya di sini adalah guru dan murid sama-sama untuk mengembangkan atau menghidupkan pembelajaran yang ada di kelas. Artinya sistem komunikasi dari guru ke murid dan murid ke guru berkesinambungan.
Jadi tidak ada salah satu pihak yang teraktif dalam pembelajaran, tapi dikhususkan untuk murid agar bisa aktif terhadap guru tersebut. Lalu yang kedua, ada pun landasan-landasan pembelajaran PAI. Yang di sini dijelaskan ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama ada landasan filosofis, landasan historis, dan landasan teoritis. Ada pun beberapa prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada efektivitas media pembelajaran, kedua ada taraf berpikir siswa, ketiga ada interaktivitas media pembelajaran, yang keempat minat siswa terhadap media pembelajaran, yang kelima kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, dan yang keenam adanya lalu materi yang ketiga yang akan saya presentasikan yang berjudul penerapan metode pada materi pendidikan agama Islam atau PAI. Di dalam penerapan metode, banyak metode-metode yang dapat digunakan dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Yang sebelum saya sebutkan adanya metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode praktek, dan sebagainya. Di dalam penerapan metode ini bisa diterapkan di semua jenjang SD, jenjang SMP, ataupun jenjang SMA. Tetapi harus melihat kriteria pada pendidikan tersebut. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak SD, maka kita harus menerapkan metode sesuai dengan umurnya. Misal contoh, ketika kita menerapkan metode demonstrasi, maka kita harus menyesuaikan bahan-bahan ajar yang menyesuaikan pada anak-anak tersebut. Lalu ketika kita menghadapi anak-anak SMP, maka kita juga harus mempraktikkan atau menerapkan sistem metode yang seumuran dengan anak SMP. Misal kita metode ceramah, maka kita mengaitkan pembelajaran yang menyesuaikan sesuai umur anak tersebut. Lalu ketika kita menghadapi anak-anak SMA, maka yang paling cocok untuk kita gunakan metode yang kita gunakan tercocok adalah yaitu metode diskusi ataupun metode inquiry, karena anak-anak SMA khusus cenderung mereka dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran. Mereka sudah memiliki dasar-dasar dalam pembelajaran PAI atau pembelajaran diskusi ketika membahas tentang pembelajaran PAI. Jadi di sini penerapan metode pendidikan PAI kita harus menyesuaikan di semua jenjang untuk mendapatkan hasil tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu saya akan mempresentasikan tentang metode hukuman. Metode hukuman adalah suatu cara pembelajaran interaktif di mana guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan, dan dengan adanya hukuman ini diharapkan supaya siswa dapat menyadari perbuatannya sehingga siswa jadi berhati-hati dalam melakukan tindakan. Jadi dalam metode hukuman ini adalah memberikan efek kepada siswa agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh guru. Tujuan untuk menjatuhkan hukuman tersebut ini tidak lain adalah memberikan efek jerak kepada siswa dalam bertindak karena ada sebab dan akibat. Karena ada sebab, yaitu mungkin karena perilaku yang tidak senonoh ataupun tidak sopan, maka diberikan hukuman. Dan hukuman jika diberikan kepada seorang siswa akan memberikan efek jerak sehingga murid tersebut tidak lagi melakukan kesalahan. Lalu berapa prinsip pemberian hukuman yang perlu diperhatikan, yaitu menghukum tanpa emosi. Lalu hukum distandarkan pada perilaku, hukuman sudah disepakati dan tahapan pemberian hukuman, serta hukuman yang dikenakan terhadap anak bermacam-macam bentuknya, yakni bentuk isyarat, bentuk kata, ataupun bentuk perbuatan. Dalam memberikan hukuman, dalam menggunakan metode hukuman, terdapat beberapa syarat-syarat
untuk memberikan hukuman tersebut, yaitu harus berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan harus dalam keadaan darurat dan terpaksa, dan harus menimbulkan kesan di dalam hati peserta didik, dan harus mengandung maksudnya edukasi. Lalu kelebihan dari metode pemberian hukuman ini, salah satunya adalah peserta didik akan merasakan akibat perbuatannya. Jadi ketika seorang guru memberikan hukuman kepada peserta didik akan berpikir dua kali tentang dirinya, bahwa apakah dirinya salah, dirinya benar. Nah, ketika guru memberikan hukuman, siswa akan berpikir atau mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Adapun kekurangan dalam pemberian metode hukuman tersebut, yakini siswa menjadi takut dan kurang percaya diri. Ketika guru memberikan hukuman kepada siswa, maka siswa akan menutup dirinya untuk tidak tampil depan kelas ataupun dan sebagainya. Mereka akan merasa kurang percaya diri karena mereka telah dikasih hukuman, maka efek negatifnya seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai metode pembelajaran target dan target. Secara arti, target artinya adalah strategi atau cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui janjinya berupa rayuan atau bujukan pada manusia untuk melakukan amal-amal soleh. Adapun tarhib adalah cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui ancaman dan siksaan sebagai akibat melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Lalu adapun langkah-langkah dalam melakukan metode targhib dan tarhib, yaitu guru mengungkapkan ganjaran-ganjaran alamiah terhadap orang yang menaati perintah Allah. Guru menguraikan hukuman-hukuman alamiah terhadap pelaku dosa. Guru membacakan dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang berkenaan dengan targhib dan tarhib, kemudian menjelaskan makna dari ayat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perbandingan. Secara definisi, metode perbandingan adalah sebuah penelitian pendidikan dengan menggunakan teknik perbandingan dengan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Adapun prosedur dalam penelitian metode perbandingan ini, yaitu dalam perumusan masalah penelitian kita berspekulasi tentang penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya. Lalu ada beberapa kelebihan dari metode perbandingan, yaitu diantaranya metode komparatif atau metode perbandingan adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal, bila metode eksperimental adalah suatu penelitian yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dan memperbaiki teknik, metode, statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Lalu adapun kekurangan dalam penggunaan metode perbandingan ini, yaitu penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel dan sulit untuk memperoleh kepastian atau fakta-fakta yang ada. Penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor yang telah diselidiki. Adapun relevansi dalam penggunaan metode perbandingan, yaitu tujuan pembelajaran, yaitu metode yang akan digunakan harus melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apabila tujuan yang akan dicapai meliputi ketiga aspek, maka sesuai dengan kreativitas guru dalam mengkolaborasikan metode tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya ini tentang metode kias. Kias secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya membandingkan, menganalogikan, menyamakan, atau mengukur. Secara terminologi yaitu metode kias suatu upaya seseorang mujtahid dalam menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nas tentang hukumnya
dengan peristiwa yang sudah ada nas atau hukumnya, karena terdapat persamaan ilat hukum di antara keduanya. Contohnya seperti narkotika misalnya. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW belum dikenal zat-zat narkotika seperti itu. Tapi pada zaman Nabi Muhammad SAW adanya khamar, yaitu khamar minuman keras. Nah, maka pada saat itu minuman khamar itu memabukkan seseorang sehingga menghilangkan akal pikiran seseorang. Artinya di dalam narkotika itu disamaratakan dengan hukum khamar, yaitu narkotika diharamkan sama seperti khamar. Lalu rukun-rukun kias meliputi ada 4 pada umumnya, yaitu al-asal, al-far'u, hukum asal, dan ilat. Kias ditinjau dari segi ilat, yang pada asal dan far'u terbagi menjadi 3, yaitu kias aula, kias adna, dan kias musawi. Sedangkan dari segi jelas dan tidak jelas ilatnya, kias terbagi menjadi 2, yaitu kias jali dan kias. Selanjutnya yaitu tentang metode penggunaan alat peraga. Secara definisi, alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan pembelajaran yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi dapat dipahami atau menjadi nyata dan jelas, sehingga dapat merangsang pikiran anak didik, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah bidangnya. Nah, manfaat dalam penggunaan alat peraga dalam proses belajar, yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Jadi dengan pembelajaran penggunaan alat peraga akan menitik beratkan fokus siswa pada alat peraga tersebut, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Ketika kita menggunakan alat peraga tersebut, maka siswa-siswa akan tertarik untuk mengetahui alat peraga yang digunakan dan dihubungkan dengan pembelajaran yang bersangkutan. Lalu abang pembelajaran akan lebih jelas. Nah, ketika kita menggunakan alat peraga, pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak didik akan lebih jelas daripada ketika kita menjelaskan dengan metode ceramah ataupun metode diskusi dan yang lain. Maka untuk memperjelas dalam pemahaman siswa, maka kita menggunakan alat peraga yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Lalu metode ini akan mengajarkan lebih bervariasi. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan atau mendemonstrasikan alat peraga tersebut. Untuk klasifikasi pembelajaran peraga, jenis-jenis alat peraga bisa dibagi menjadi 4, yaitu ada alat peraga secara media visual, audio visual, audio, dan multimedia. Yang pertama adanya media visual, yaitu media visual yaitu dengan mengandalkan penglihatan kita. Yakini metode pembelajaran alat peraga menggunakan penglihatan. Contohnya seperti guru menggunakan alat proyektor seperti itu, atau menggunakan PowerPoint dengan media proyektor. Lalu yang kedua audio di sini guru menerapkan alat peraga dengan menggunakan audio, contohnya seperti speaker dan sebagainya. Lalu adanya audio visual yaitu guru menerapkan pembelajaran metode dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi siswa difokuskan untuk mendengar dan melihat, contohnya seperti penggunaan video virtual, contohnya dalam mengasih pembelajaran menggunakan media sebagainya berhubungan dengan audio visual. Lalu yang terakhir adanya multimedia yaitu mengkombinasikan keunggulan dari semua media, audio, visual ataupun audio visual. Contohnya sama seperti penggunaan alat proyektor juga, tapi lebih dikembangkan. Oke,
pembahasan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi khusus pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Secara definisi, evaluasi merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur kadar pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui kadar ukuran pemahaman anak didik sudah sampai di mana anak didik memahami pelajaran yang telah diberikan dari guru, lalu melatih keberanian siswa dan mengajak anak didik untuk kembali mengingat materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Tujuan evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi pembelajaran secara umum dan tujuan evaluasi pembelajaran secara khusus. Secara umum, tujuan pembelajaran salah satunya yaitu untuk mendapatkan data-data pembuktian tentang kemajuan siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Lalu adapun tujuan evaluasi pembelajaran secara khusus, salah satunya yaitu untuk memotivasi anak dalam belajar agar anak selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Lalu adapun fungsi-fungsi dari evaluasi pembelajaran yaitu membantu anak didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberi bantuan kepadanya cara meraih suatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Evaluasi dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai umpan balik dan berfungsi sebagai evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Sekian pembahasan ataupun presentasi yang bisa saya berikan mengenai review materi metode khusus PAI atau pendidikan agama Islam, dan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pembahasan ataupun presentasi materi-materi saya terdapat banyak kekurangan. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.